Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nurainun Mardiah. Saya mahasiswi semester 7 STI Al-Aqidah Al-Hasimiyah Jakarta. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang bimbingan dan konseling Islami. Apa sih bimbingan dan konseling Islami itu? Mendengar kata bimbingan tentu sudah tidak asing lagi, di mana bimbingan ini sering disandingkan dengan konseling atau disebut juga dengan bimbingan konseling yang sering dipakai dalam istilah pendidikan. Bimbingan lebih identik dengan pendidikan maupun pembelajaran, sedangkan konseling lebih menekankan sisi psikoterapi kejiwaan, yaitu kegiatan menolong individu yang mengalami gangguan psikis baik sadar maupun tidak sadar dialami oleh individu. Adapun definisi bimbingan konseling Islami merupakan pemberian bantuan yang dilakukan untuk memecahkan masalah atau mencari solusi atas permasalahan yang dialami konseli dengan bekal potensi dan fitrah agama yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan nilai-nilai ajaran Islam yang mampu membangkitkan spiritual dalam dirinya, sehingga manusia akan mendapatkan dorongan dan mampu dalam mengetahui masalah yang dihadapinya, serta akan mendapatkan kehidupan yang selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Berikutnya adalah tujuan bimbingan konseling Islami. Beberapa para ahli mengemukakan tentang tujuan bimbingan konseling Islami. Yang pertama yaitu ada Munandir yang menyatakan tentang tujuan konseling Islami adalah membantu seseorang untuk mengambil keputusan dan membantunya menyusun rencana guna melaksanakan keputusan itu. Melalui keputusan itu, ia bertindak atau berbuat sesuatu yang konstruktif sesuai dengan perilaku yang didasarkan atas ajaran Islam. Yang kedua, Muhammad Surya mengatakan konseling Islam tidak hanya berada pada titik spiritual semata. Dalam bidang karir pun konseling Islami memiliki tujuan yang harus dicapai, antara lain yang pertama, agar individu memiliki kemampuan intelektual yang diperlukan dalam pekerjaan dan karirnya. Yang kedua, agar memiliki kemampuan dan pemahaman, pengelolaan, pengendalian, penghargaan, dan pengarahan diri. Yang ketiga, agar memiliki pengetahuan atau informasi tentang lingkungan. Yang keempat, agar mampu berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, agar mampu mengatasi masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, agar dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan kaidah-kaidah ajaran Islam yang berkaitan dengan pekerjaan dan karir. Selanjutnya, Az-Zaki mengemukakan tentang tujuan bimbingan konseling Islam. Yang pertama, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak, dan damai atau mutmainah, bersikap lapang dada atau radiyah, dan mendapatkan pencerahan taufik hidayah Tuhannya atau mardiyah. Kedua, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, ataupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Dan yang ketiga, untuk menghasilkan kecerdasan rasa atau emosi pada individu sehingga mulai dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang. Dari paparan para ahli tadi, tampak dengan jelas bahwa tujuan konseling Islami adalah menjadikan manusia kembali kepada fungsi penciptanya, yakni khalifah fil ard, yang memiliki keimanan yang kuat, ilmu yang bermanfaat, dan mampu mengamalkan perintah Allah sesuai dengan syariat. Selain itu juga, konseling Islami menuntun terwujudnya keseimbangan dan keselarasan dalam mengarungi kehidupan di dunia dan membekali diri dalam menggapai kebahagiaan hidup di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-temanku sekalian, saya Yogi Saputra akan melanjutkan pembahasan makalah kita pada siang hari ini, yang mana tadi sudah disampaikan oleh teman kita yakni Nurainun Mardiah. Baiklah, mari kita simak. Baiklah teman-temanku sekalian,
Untuk melanjutkan materi selanjutnya yaitu di poin C, fungsi bimbingan konseling. Rumusan yang luas tentang fungsi konseling Islami sebagaimana diungkapkan oleh Suwandi yang didasarkan atas asumsi terhadap fungsi keberadaan manusia di bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi pencegahan, yang kedua yaitu fungsi pengembangan, yang ketiga yaitu fungsi penyaluran, dan yang keempat yaitu fungsi perbaikan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu D, asas-asas bimbingan konseling Islam. Aswadi mengemukakan 14 asas dalam pelaksanaan bimbingan konseling Islam, yaitu yang pertama yaitu asas kebahagiaan dunia dan akhirat, yang kedua yaitu asas fitrah, yang ketiga yaitu asas lillahi ta'ala, yang keempat yaitu asas bimbingan seumur hidup, yang kelima yaitu asas keseimbangan ruhania, yang keenam yaitu asas kemaujudan individu, yang ketujuh yaitu asas khilafah, yang kedelapan yaitu asas keselarasan dan keadilan, yang kesembilan yaitu asas pembinaan akhlakul karimah, yang ke-10 yaitu asas sosialitas manusia, yang ke-11 yaitu asas kasih sayang, yang ke-12 yaitu asas saling menghargai dan menghormati, yang ke-13 yaitu asas musyawarah, yang ke-14 yaitu asas keahlian. Baiklah, untuk poin E, prinsip-prinsip bimbingan konseling Islam. Menurut Basri, dalam Lahmuddin menyebutkan bahwa prinsip-prinsip konseling menurut Islam adalah: yang pertama, konseling harus menyadari hakikat manusia, di mana bimbingan atau nasihat merupakan sesuatu yang penting dalam Islam. Yang kedua, konselor sebagai contoh kepribadian seharusnya dapat memberi kesan yang positif dan konseli. Yang ketiga yaitu konseling Islam sangat mendukung konsep saling menolong dalam kebaikan. Yang keempat, konselor haruslah mempunyai latar belakang agama, misalnya akidah, syariah, fikih, dan akhlak yang kuat tentunya. Yang kelima, konselor haruslah memahami konsep manusia merupakan pandangan Islam, sehingga ia dapat menyadarkan dan mengembangkan personality yang seimbang pada kita. Yang keenam, pembinaan kerohanian hendaklah melalui ibadah dan latihan-latihan keagamaan.